Saudara-saudara yang kekasih, ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan kemudian Dia mencurahkan rohnya kepada murid-murid, maka situasi berubah dari ketakutan, dari intimidasi menjadi kuasa yang penuh dengan hadirat Allah. Murid-murid lagi tidak penting bagi mereka apakah mereka akan dipenjara, apakah mereka akan ditangkap, apakah hidup mereka akan sulit, karena pemberitaan mereka tentang Tuhan tidak penting. Karena ada kekuatan dahsyat di dalam hidup mereka yang menguasai keberadaan mereka dan mengubah mereka benar-benar berubah. Kemanapun mereka pergi, orang lumpuh disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang-orang yang hidupnya kacau diubahkan oleh Tuhan. Ada mujizat yang bekerja luar biasa dan kuasa itu bergerak begitu cepat di seluruh dunia. Dan saudara-saudara, akhirnya negara-negara menerima. Mereka kagum. Dulu orang-orang sakit tidak ada rumah sakit. Zaman dulu orang-orang sakit takut jika mereka menulari orang yang tidak sakit. Jadi mereka akan ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Mereka akan dikeluarkan supaya mereka tidak berinteraksi dengan orang di dalam rumah. Dan saudara-saudara tahu, murid-murid yang penuh dengan urapan Tuhan itu, orang-orang sakit keluarganya berharap mereka melintasi daerah itu, sehingga orang yang sakitnya ditaruh di pinggir jalan. Mereka hanya berkata, demi nama Tuhan Yesus, maka orang sakit disembuhkan, orang sakit disembuhkan. Bahkan bayangan Petrus itu membuat orang-orang sakit berdiri dan bangkit. Saudara-saudara yang kekasih, ini sebuah kegerakan supranatural yang tidak bisa dimengerti oleh dunia. Tetapi betapa hausnya orang-orang, bahkan para pemerintah negara, mengharapkan kuasa itu yang mereka punya untuk memberi kendali atas negara mereka. Maka kemudian agama Kristen menjadi agama negara. Ketika agama Kristen menjadi agama negara, kuasa itu mulai sedikit demi sedikit dipangkas, karena yang menjadi penguasa bukan lagi Roh Kudus, tetapi orang-orang yang berpolitik di atasnya. Saudara-saudara, dunia kemudian diam. Janji Allah tentang Roh Kudus akan dicurahkan benar-benar digenapi ketika ada beberapa orang dalam gereja modern yang merindukan, mereka mempertanyakan kisah para rasul 2 ketika Roh Kudus dicurahkan. Mereka bertanya, apakah kebaptisan Roh Kudus itu ada? Mereka sepakat berdoa dan kemudian dicurahkanlah Roh Kudus dalam gereja modern, dan kemudian bangkitlah satu kebangunan rohani, penginjilan oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kita berada di dalam kegerakan itu. Tapi hari ini, mari kita berdiam diri dulu dan bertanya di dalam hati kita, apakah Roh Kudus sedang berduka cita? Karena Roh Kudus memiliki kesedihan yang suci. Dan banyak kita tidak menyadari kita sedang mendukakan Roh Kudus. Saudara-saudara, Roh Kudus diberikan kepada siapa? Yang pertama adalah kepada orang yang bertobat. Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Di situ dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Saudara-saudara, orang yang datang kepada Tuhan dengan menyadari penuh bahwa hidupnya telah salah, hidupnya telah diikat oleh kekuatan dosa, dan dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Ketika dia datang kepada Tuhan di dalam pertobatan yang sungguh,
maka Roh Kudus akan hadir di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang kekasih, saya berharap kita semua adalah orang-orang yang telah melewati proses itu. Ketika kita benar-benar bertobat dari kehidupan kita yang dulu, dan sekarang kita berada di dalam jalan ilahi. Dan yang kedua, saudara-saudara, Roh Kudus datang kepada orang yang percaya kepada Kristus. Efesus 1 ayat 13 sampai dengan ke-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudara-saudara yang kekasih, ketika kita percaya kepada Tuhan, bukan sekedar agama Kristen ya, bukan sekedar agama Kristen. Ketika kita hidup dengan iman sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Roh Kudus akan memeteraikan kita. Tolong saya minta Jojo, Aaron, Angel, Nesa maju. Saudara-saudara yang kekasih, saya mau memberikan ilustrasi. Anak-anak ini adalah anak-anak yang saya percaya Roh Kudus sudah ada di dalam mereka. Tetapi saya akan membuat saudara paham tentang meterai. Berapa banyak di antara saudara tahu meterai? Saudara tahu meterai ya? Saudara tahu. Nah, meterai itu sangat diperlukan untuk surat-surat yang sangat penting yang berkaitan dengan kepemilikan, berkaitan dengan hal-hal keputusan-keputusan penting. Meterai itu sangat penting. Firman Allah berkata, Roh Kudus itu dimeteraikan dalam kehidupan orang percaya. Saudara-saudara, saudara tahu bedanya? Mana orang-orang yang dimeteraikan istilahnya? Diberi tanda. Bisa kelihatan dari jauh. Jojo, mereka diberi tanda. Dimeteraikan itu diberi tanda, dikasih tanda. Untuk apa? Untuk apa? Untuk membuat perbedaan. Untuk membuat perbedaan. Mereka semua di depan. Tanpa meterai kita tidak bisa bedakan mana yang ada Roh Kudus dan mana yang tidak ada Roh Kudus. Oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada dua orang ini ketika mereka benar-benar bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat, maka kemudian mereka dimeteraikan. Yang lihat siapa kalau mereka sudah dimeteraikan? Oleh Roh Kudus. Saya mau tanya, berapa banyak di antara kita bisa lihat nggak tanda Roh Kudus dimeteraikan di antara saudara-saudara? Bisa kelihatan nggak? Kelihatan nggak tanda meterai ini? Tidak kelihatan. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Iblis. Iblis tahu bedanya. Oleh sebab itu kenapa Tuhan memeteraikan? Karena Tuhan mau tunjukkan kepada iblis, orang-orang yang dimeteraikan oleh Roh Allah adalah orang-orang yang hidup di dalam kuasa, dan mereka tidak sendiri hidup karena mereka didampingi oleh Roh Kudus. Jadi saya mau tanya, kalau saudara-saudara empat ini, kira-kira kalau setan mau ngerjain, yang gampang-gampang ngerjain yang mana? Yang tidak pakai tanda. Gampang. Disuruh nggak bener gampang. Dipengaruhi yang nggak bener gampang. Karena mereka berdua tidak punya pertahanan. Tetapi orang-orang yang telah dikasih tanda, itu iblis harus rapat dulu. Mau ngerjain ini harus lihat dulu celah-celahnya di mana dan segala macam. Karena iblis harus tahu mempertimbangkan setiap perangan rohani. Jika berhadapan dengan anak ini,
saudara pikir kalau sudah ada Roh Kudus itu sempurna? Enggak ya. Kita sedang bicara bukan kesempurnaan iman, enggak. Kita sedang bicara tentang penolong yang berkuasa, yang mendampingi orang-orang yang dimeteraikan oleh Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus mau mengganggu anak ini, maka Roh Kudus harus siap, karena anak ini memiliki roh yang akan jaga dia. Itulah dimeteraikan. Dan saudara-saudara, di situ dikatakan Roh Kudus itu adalah jaminan. Jaminan itu bahasa Belandanya perskot. Bahasa Indonesianya DP atau uang muka. Kalau saudara membeli rumah 200 juta, ketika saudara DP dan kemudian saudara tanda tangan, maka surat itu berpindah dari kepemilikan A menjadi pemilik B. Sekali lagi, jaminan itu, saudara beli rumah 200 juta, lalu saudara hanya bayar uang muka 1 juta, maka tanda tangan itu menjadi jaminan. Berpindah dari milik ini menjadi milik B. Saudara tahu, begitu Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita, maka Roh Kudus menjadi jaminan sampai Tuhan datang, keselamatan yang sempurna. Saudara telah menjadi milik Kristus dan bukan milik dunia, bukan milik dirimu sendiri, bukan milik setan, tetapi milik Kristus. Roh Kudus jadi jaminannya. Terima kasih. Silakan duduk. Nah, jadi saudara-saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah orang yang taat. Kisah Para Rasul 5, di dalam ayat yang ke-26 mulai adalah kisah tentang rasul-rasul, murid-murid Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus. Mereka dengan semangat memberitakan Injil, mereka keluar kemana-mana, dan itu meresahkan pemimpin-pemimpin agama. Mereka melihat bagaimana orang-orang ini mengerjakan hal-hal yang supranatural. Mereka bilang, ini pengikut setan ini. Gak mungkin orang manusia biasa bikin. Ditangkapilah mereka. Dan ketika mereka ditangkap, saudara-saudara, dipenjarakan karena menyebabkan gangguan. Saudara-saudara yang kekasih, lalu malaikat Tuhan datang dalam sunyi penjara itu. Rantai tetap di situ, pintu penjara tetap tertutup, belenggu tetap di tempatnya. Tapi malaikat itu mengangkat murid-murid Tuhan ini dan mengeluarkan mereka dari penjara. Dan esok paginya ketika kepala penjara melihat, bingung mereka bagaimana caranya mereka melepaskan diri. Ini penjara berlapis-lapis pengamanannya. Sementara mereka sedang merapatkan bagaimana orang melepaskan diri, dan sekarang mereka ada di mana? Terdengarlah berita bahwa murid-murid Tuhan Petrus sedang mengajar di bait Allah. Lihat ya, tidak sembunyi di rumah, tidak lari keluar kota. Mereka di bait Allah dan mengajar tentang Tuhan lagi. Akhirnya mereka ditangkap dan disidang. Ketika mereka sedang disidang, seorang bernama Gamaliel berkata, saudara-saudara, Gamaliel yang orang pintar, dia berkata demikian, jika ini adalah pekerjaan manusia, maka mereka akan hilang lenyap dengan sendirinya. Tetapi kalau ini dari Allah, maka kita sedang melawan Allah. Biarkan mereka. Dan ketika Gamaliel berkata demikian, akhirnya para murid Tuhan dibebaskan. Saudara tahu, tidak ada ketakutan sama sekali dari Petrus. Dia berteriak lantang, aku adalah saksi. Dia berkata, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Ketika Yesus disalibkan, ditangkap, semua kami adalah saksi. Dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Saudara-saudara,
Apa maksudnya Roh Kudus datang dalam kehidupan orang yang taat? Orang-orang yang hidup dalam iman yang taat kepada Kristus, maka kesaksiannya hamba-hamba Tuhan yang hidup di dalam taatan kepada Kristus, maka ketika dia berkhotbah, ketika dia mengajar, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi ada kekuatan Roh yang menyertai. Kata-katanya sederhana, tetapi kekuatan Roh itu mencapik-capik hati orang yang mendengarkan. Itu urapan Roh Kudus atas orang-orang hamba-hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Dalam sebuah perkara, dalam sebuah sidang, dalam sebuah kasus, kesaksian dua orang itu penting. Jadi ketika hamba Tuhan, ketika orang ini yang hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, ketika dia berbicara tentang firman Tuhan, satu dia, maka Roh Kudus hadir. Roh Kudus ikut bersaksi dengan dia. Maka kesaksiannya ini adalah kesaksian yang luar biasa, disertai oleh kuasa Allah yang maha tinggi. Saudara-saudara, Roh Kudus diberikan kepada orang yang taat kepada Tuhan. Yang pertama, jadi kesaksiannya, beritanya diurapi oleh kekuatan Roh Kudus. Dan yang kedua, orang-orang yang mendengar kesaksian itu, ketika dia mendengar firman dan pengajaran itu, maka orang-orang itu kita harus menanggapi dengan benar, karena itu suara Tuhan. Kita tidak mendengar langit berbicara untuk mendengar suara Tuhan. Kita tahu Tuhan bisa bicara lewat firman-Nya, tetapi Tuhan juga meneguhkan setiap kata-kata dari hamba Tuhan yang hidup dalam ketaatan. Dia diurapi oleh Tuhan. Saudara-saudara kekasih, jangan mengandalkan kemampuan titel, kemampuan bicara, jangan mengandalkan pengalaman, jangan. Kita harus mengandalkan kuasa Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, jika saya adalah hamba Tuhan yang sederhana, yang tidak pandai apa-apa, yang tidak bisa apa-apa, lalu disertai oleh kuasa Allah Sang Pencipta alam semesta, maka kesaksian itu wajib didengar. Mereka bisa benci. Para ahli-ahli agama itu bisa benci kepada para rasul-rasul. Orang-orang yang taat kepada Tuhan bisa dibenci. Orang-orang bisa iri kepadanya. Orang-orang bisa tidak suka kepadanya, tetapi mereka tidak bisa melawan kesaksian itu, karena kesaksian itu berasal dari Allah. Jadi saudara-saudara, pada saat kita mendengar kesaksian, Tuhan sekaligus menuntut kita untuk menanggapi dengan benar. Engkau sudah mendengar firman Allah, apa tanggapanmu? Jangan main-main, jangan anggap remeh, jangan anggap sepele, jangan diabaikan. Ketika kita melakukan itu terus menerus, kita menganggap sepele, kita meremehkan dan mengabaikan, maka Roh Kudus akan membiarkan engkau menolak Allah. Hati-hati, tanpa disadari
kita sedang membawa diri kita melawan Allah. Ketika firman itu bicara tentang doa, dan Roh Kudus membuat hati kita harus mengambil keputusan, tetapi kita malah berkata demikian, doa mana Tuhan, toh doa saya nggak dijawab-jawab. Saudara sedang meremehkan suara Tuhan. Ketika firman Allah bicara tentang ibadah, persekutuan dengan Tuhan, lalu hati kita bilang ibadah. Oh, ibadah dan gak ibadah sama saja. Lihat aja orang-orang ibadah kelakuan yang gak lebih baik. Hati-hati, Tuhan sedang tidak mengurus orang lain, Tuhan sedang mengurus dirimu sendiri. Ketika firman Allah bicara tentang percaya kepada cara Tuhan bekerja, lalu kita bilang apa? Yang penting kerja maksimal, kita bisa membangun hubungan dengan orang, maka semuanya beres. Hati-hati saudara. Gampang untuk keluar dari anugerah Allah, gampang. Tuhan akan membiarkan engkau menghina Dia. Tuhan gak perlu manusia. Tuhan tidak perlu manusia. Kita sangat perlu Tuhan. Jangan sembarangan, jangan remehkan itu firman dari Sang Pencipta. Tanggapi dengan benar-benar. Karena seringkali saat kita menanggapi firman Tuhan, itu adalah saat penentuan di dalam hidup kita. Jadi garis perjalanan hidup kita ada saat penentuan. Saat kita akan melahirkan anak, namanya siapa, saat kita akan bekerja, saat kita istilahnya memilih pasangan untuk anak kita, saat itu masa-masa penentuan. Dan di masa-masa penentuan itu kita sangat perlu tuntunan Tuhan. Kita harus memutuskan. Di saat-saat penentuan itu kita harus memutuskan, apakah saya harus merubah perilaku buruk saya atau tetap berjalan terus. Apakah saya memilih untuk berjuang dan percaya kepada Tuhan atau putus asa. Di saat-saat penentuan itu Roh Kudus bicara, Roh Kudus nuntun. Kita harus memutuskan, apakah saya mengampuni atau memilih untuk terus dendam. Memutuskan, apakah saya harus memutuskan hubungan yang salah ini atau melanjutkan hubungan yang salah. Jika di saat-saat penentuan itu kita lalaikan mendengar suara Tuhan, lalaikan tuntunan Tuhan, maka kita sedang merusak diri kita sendiri. Kita merasa bebas, tapi sebenarnya rusak. Kita merasa nikmat, tapi sebenarnya hancur. Terus kita menolak Dia, terus kita abaikan suaranya. Kita hidup dalam kebohongan, dalam kekotoran, dalam kejahatan, najis, dan dalam gelap. Tidak ada campur tangan Tuhan di situ. Tuhan sudah bicara. Hati-hati, kebebasan yang tidak dikontrol oleh kesucian dan kebenaran. Hati-hati, kebebasan yang tidak dikontrol oleh kasih dan keadilan. Roh Kudus menyertai orang-orang yang taat. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, cepat tanggapi. Entahkah yang berfirman adalah anak kecil karena dia membaca Alkitab begitu saja. Entahkah kita mendengar dari mana, entahkah kita mendengar khotbah, tetapi saudara-saudara, itu saat penentuan melakukan sesuatu. Jangan kita mendukakan
dan menolak Roh Kudus. Berapa banyak di antara kita tahu bahwa kita sedang mendukakan Dia? Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saudara-saudara, itu di dalam Efesus pasal yang ke-30. Di dalam pasal yang sama, maka kita akan melihat hal-hal yang mendukakan Roh Kudus. Apa saja jika kita hidup di dalam tipu-tipu, bohong-bohong, dusta. Jika hidup kita dikendalikan oleh marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah, Roh Kudus berduka ketika kita mencuri uang, mencuri waktu, mencuri istri orang, mencuri suami orang. Kita sedang mendukakan Roh Kudus. Ketika perkataan-perkataan kotor keluar dari mulut kita, maaf, anjing, babi, sialan, brengsek, bukan kata-kata anak Tuhan. Dan Roh Kudus berduka jika kita menyimpan kepahitan. Sudah berlalu, tetapi terus memegang rasa sakit itu dan berakar di situ, tidak bisa mengambil keputusan di dalam kasih karena pahit hatimu. Roh Kudus berduka. Dan bila ada kata-kata jahat, fitnah, umpatan, kata-kata makian yang kita lontarkan, Roh Kudus berduka. Sejenak pikirkan, apakah saya sedang mendukakan Roh Kudus? Hal-hal yang berkenan bagi Roh Kudus berarti, ini masih di pasal yang sama di Efesus 4. Perkataan yang benar. Katakan kata-kata yang benar. Padamkan amarahmu. Berkata, dalam nama Yesus, Roh Kudus tolong saya gak boleh dikendalikan oleh amarah. Saya harus dikendalikan oleh Engkau, Roh Kudus. Bekerjalah dengan benar. Miliki kata-kata yang membangun, belas kasihan dan pengampunan. Saudara-saudara, kalau kita sudah terima Tuhan Yesus dibaptis, kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, nama kita ini sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Tapi jangan pikir nama itu gak bisa hilang. Jika hidup kita menolak pimpinan Roh Kudus, terus menolak, maka kita sedang dari mendukakan Roh Kudus, kita menuju kepada memadamkan roh. Jadi pekerjaannya ketika menginsyafkan kita padamkan. Pekerjaannya mengingatkan kita padamkan. Pekerjaannya membuat kita mau mendekat kepada Tuhan, kita padamkan. Dari mendukakan Roh Kudus, kita memadamkan Roh Kudus. Maka kemudian kita menghujat Roh Kudus. Budina tolong maju ke depan. Saudara, saya pengen tahu ya, menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus bukan begini. Itu orangnya bahasa rohnya gini. Lila. Ketawain. Itu bahasa rohnya. Masa lila. Itu namanya ngejek. Roh Kudus masih nggak apa-apa itu. Roh Kudus tidak marah dengan itu ya, nggak marah. Karena seperti teman saya, suka sekali ngejek orang yang bahasa roh. Ujung-ujungnya satu kali sedang ibadah, tiba-tiba dia disamber sama Roh Kudus. Enggak, dia sudah gitu temannya bilang, kamu kan ngeceh-ngeceh orang sekarang kena sendiri. Itu dia.
apa saudara, tinggal tunggu waktu loh masalah kayak gitu mah. Itu bukan menghujat Roh Kudus. Menghujat Roh Kudus itu begini. Jika Ibu Tina punya sakit hati sama orang, sakit hati, lalu Roh Kudus bilang, ampuni orang itu. Saudara tahu menghujat Roh Kudus bisa diampuni nggak dosanya? Tidak. Ya, menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni dosanya. Ayo ucapkan sama-sama. 1, 2, 3. Menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni dosanya. Sekali lagi, menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni dosanya. Bu Tina punya dosa, sakit hati sama orang, sama Betty sebutlah, sakit hati sama Betty. Nah, Roh Kudus bilang ampuni. Bu Tina bilang enggak, enggak mau, enggak tahu tak Bu? Sakit hati udah ngangkat, aduh iya kalau dia bikin 1, 2, 3 ini udah berpuluh-puluh kali. Saya balik lagi, dia bikin gitu lagi. Saya pegang, itu ngerti ya, sampai saya ke liang kubur, saya akan maafin dia. Maaf, beberapa di antara saudara siapa pernah ngomong begitu? Nah, dengar ya, dengar. Gak usah ngacung. Kasih kenapa ketahuan. Gak usah ngacung, dalam hati aja. Saya punya. Dengar. Sakit hati sampai liang kubur gak akan gua ampunin. Roh Kudus bilang ampunin. Enggak. Ampunin enggak. Kamu tanya, dosanya yang tidak mau mengampuni bisa diampuni sama Tuhan enggak? Dosanya yang tidak mau mengampuni bisa diampuni Tuhan enggak? Tidak. Nah makanya itu menghujat Roh Kudus, dosanya tidak bisa diampuni. Bagaimana bisa diampuni? Bu Tina gak mau ngaku kok, gak mau kok. Jadi ya tidak bisa diampuni. Saudara mengerti? Ya. Paham? Paham. Ada dosa yang belum diakui? Kudus bilang, ingat itu. Oh nantilah. Jangan, cepat sekarang. Itu namanya menghujat Roh Kudus. Jangan nanti sekarang. Iya Tuhan, ya saya mau mengampuni. Oh iya Tuhan, saya akan nanti ya. Pintu gereja yang kebuka, saya akan bereskan. Cepat. Jangan tunda. Ketika kita tidak mau mengampuni dosa kita, telah disadarkan oleh Roh Kudus, kita tidak mau, itu namanya menghujat Roh Kudus. Akhirnya dosa kita tidak bisa diampuni. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara-saudara, seringkali kita bilang, siapa anak Allah? Saya. Kalau di gereja, semua gereja dikumpulin di seluruh dunia, ditanya, siapakah anak Allah? Semua angkat tangan. Roh Kudus bilang, enggak, salah. Hanya orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah, itu yang adalah anak Allah. Tidak semuanya. Kita ngaku-ngaku Allah, anak Allah. Dan Allah sendiri bilang, aku tidak mengenal engkau, hanyalah kamu. Kita bilang, Tuhan nanti dulu, saya menyembuhkan orang demi nama Tuhan, saya ngusir setan demi namamu. Tuhan bilang, enggak, kamu tidak dipimpin oleh Roh Allah. Kau dipimpin oleh dirimu sendiri, kesombonganmu, kemauanmu sendiri, dan tidak pernah dipimpin oleh Roh Allah. Saudara-saudara yang kekasih, hari ini saya mau bilang kepada saudara-saudara, Roh Kudus yang mendampingi kita, Roh Kudus yang menghibur kita, menuntun kita, menguatkan, Dia adalah Roh Allah yang penuh dengan kasih. Dia itu baik, Dia ada di dalam hidup saudara. Saudara duduk sendiri-sendiri ya. Saudara sadar nggak? Ada Roh Kudus di samping saudara. Berapa banyak di antara saudara berkata, ya Roh Kudus, aku menghormati Engkau. Seberapa banyak yang cuek aja. Saudara, kita mau cuek, kita tidak anggap Dia. Roh Kudus tetap sayang, tetap mengasihi, tetap baik. Dan Dia diam di dalam kita.
Orang-orang yang lain Roh Kudusnya di luar. Dia hanya mengingatkan tetapi tidak tinggal di dalam. Tidak. Dia di luar mengingatkan tapi tidak tinggal. Saudara-saudara, Roh Kudus diam di dalam saudara. Dan tidak bisa keluar masuk. Kalau kita lagi baik, dia masuk. Kalau kita lagi jahat, keluar. Karena dia kudus kan, saya kan jahat. Gak bisa. Dia terkurung di dalam janjinya bahwa dia akan menyertai kita selama-lamanya. Dia terkurung di dalam janji itu. Dia terkurung di dalam kasih itu. Dia mengasihi kita. Mau kita jatuh di dalam dosa atau tidak, dia tetap mengasihi kita. Itu Roh Kudus. Jadi ketika kita berdusta, ketika kita dikuasai marah, ketika kita mencuri segala sesuatu, berkata-kata kotor, pahit, dan kata-kata jahat, Roh Kudus berduka. Dan duka citanya adalah seperti seorang wanita dalam kesedihan yang suci ketika pasangannya selingkuh. Ketika pasangan selingkuh, dia berduka cita. Ada dua jenis istri ketika pasangannya selingkuh. Yang satu membabi buta, marah tidak terkendali, emosi. Saya lihat di YouTube kisah tentang seorang istri yang kejar pelakor, lalu dijambak di tengah jalan, diinjak-injak di depan suaminya. Lalu dia bilang begini, suaminya peluk itu simpanannya, dilindungi simpanannya. Waduh, jadi badan suaminya yang diinjak-injak sama istrinya. Istrinya bilang, kamu ya bukan yang belain aku, malah yang belain dia. Ya iyalah saudara, saya kasih tahu, saudara berlaku begitu, saudara samperin, saudara menganiaya dia, maka suamimu akan bela. Kenapa? Karena dia akan terkejut. Engkau tidak agung. Engkau tidak agung di dalam kemarahan. Lebih baik sekali yang aja hancur. Suamimu tidak ingin kau memiliki sikap seperti itu. Seandainya seorang istri, suami selingkuh, tapi dalam kesedihan yang suci, dia tetap berdiam diri, dia tetap manis budi, dia tetap melayani dengan baik di rumah. Dia menganggap seperti tidak apa-apa, tapi dia menangis di kamar mandi, dia menangis di tempat tidurnya sendiri dalam kesedihan yang suci. Dia tetap menghormati istri. Saya yakin tidak lama suaminya akan kembali. Dan Roh Kudus, kesedihannya suci, tidak membabi buta seperti kita, marah-marah, maki-maki, dan ngumpat-ngumpat. Ketika Roh Kudus yang di samping kita, kita sedang mengkhianati dia tidak bisa marah. Saudara, tidak ada satu buku pun di muka bumi ini yang mengajarkan etika moral setinggi firman Tuhan. Tidak ada satu orang pun di muka bumi memiliki kepandaian yang luar biasa untuk menjabarkan tentang etika moral yang agung, mulia, dan suci. Tidak, selain Roh Kudus. Dunia ini membutuhkan anak-anak Allah dengan karakter keagungan demikian, yang tidak bisa dipelajari di buku manapun, yang tidak bisa dijumpai dari seorang pengajar manapun, yang hanya bisa didapatkan dari kedekatan dengan Tuhan. Saudara, semua kita rindu agar kita bisa dituntun oleh Roh Kudus dengan benar. Ketika kita sadar, ya Tuhan, saya sudah menduka citakan Engkau, saya mau tanya, maukah hari ini saudara bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya mau Roh Kudus memimpin kehidupan saya dengan benar. Saya gak mau menghujat Roh Kudus, saya gak mau menolak dia, saya tidak mau menduka citakan dia. Saudara mau? Kalau saudara mau, kita akan mengucapkan janji kepada Roh Kudus. Kalau saudara orang yang berkata, saya Tuhan, saya mau berjanji di hadapan Tuhan dengan kekuatan Roh Kudus untuk saya hidup di dalam pimpinan Roh,
Saudara silakan bangkit berdiri. Saudara yang mau berkata, Tuhan saya orang, saya mau supaya saya dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam sikap yang hening, dalam sikap yang diam, kita datang kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu, saudara-saudara yang kekasih. Allah Roh Kudus penuhi kami. Kita minta supaya Roh Kudus memenuhi hati kita sungguh-sungguh, memenuhi kerinduan kita untuk dipimpin oleh-Nya. Semua kita dalam sikap berdoa, tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi kami. You
sungguh bahwa seringkali kehidupanmu mendukakan Roh Kudus. Hari ini datang di hadapan Tuhan dan katakan, Allah, aku mohon Engkau membebaskan saya dari semua ikatan dosa. Saya ingin hidup di dalam pimpinan Roh-Mu. Saya ingin hidup di dalam pimpinan Roh-Mu, di dalam kemenangan sesungguhnya di dalam Engkau. Jika saudara orangnya sementara semua mata tertutup, saudara mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Namamu Tuhan, Allah yang memberikan kami kekuatan, Allah yang membebaskan kami. Kami berdiri di hadapan-Mu ya Allah. Dengan pertolongan-Mu kami mau mengucapkan janji. Saudara-saudara, mari kita mengucapkan janji kepada Roh Kudus. Ki para lahin aralahi kasmurnahite krati alaina rataku terhonoi kosai hidahan terasakan lain Gusti mananalayat serasa nemati. Saudara-saudara yang kekasih, berhentilah dari bermain-main di dalam dosa. Saudara mengaku bahwa itu sendiri melelahkanmu. Allah merindukan untuk memakai hidup kita. Tuhan rindu menyatakan kuasa-Nya. Tuhan rindu menyatakan kuasa-Nya. Begitu dekat dengan kita, tetapi kita berputar-putar di dalam kehidupan tanpa arti yang diikat oleh dosa. Hari ini datang kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, saya berdosa di hadapan-Mu karena telah mendukakan Roh-Mu. Haleluya Yesus, haleluya Bapa, terpujilah Engkau Allah, terpujilah. Biarlah kegelapan saat ini ada di bawah kaki anak-anak Allah. Biarlah intimidasi kegelapan ada di bawah kaki anak-anak Allah yang berdiri dengan kuat karena Roh Kudus ada di dalam dia. Pengurapan Allah ada di dalamnya. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu dan mulai menyembah Allah. Haleluya. Sembuhkan
Katakan haleluya. 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 Terpujilah Allah. Terpujilah Allah. Ucapkan bersama-sama. Janji saya kepada Roh Kudus. 1, 2, 3. Janji saya kepada Roh Kudus. 1. Saya tidak akan menolak Roh Kudus. Saya berjanji untuk berserah kepada Roh Kudus dan bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus tinggallah dalam saya dan pimpinlah saya seumur hidup saya. Penolong hidup saya yang diberikan oleh Allah yang menyertai Dia. Janji saya kepada Roh Kudus. 2. Saya tidak akan mendukakan Roh Kudus. Saya berjanji akan membuat Roh Kudus bersukacita. Saya bersedia taat kepada Allah, berpikir, berperasaan, dan berperilaku yang dipimpin oleh kasih dan kebenaran, membicarakan hal-hal yang murni dan kudus, serta menerima kehadiran Roh Kudus yang membawa kuasa yang menyucikan hidup saya dan mengubahkan hidup saya. Janji saya kepada Roh Kudus. 3. Saya tidak akan memadamkan Roh Kudus. Saya berjanji akan membangkitkan pekerjaan Roh Kudus dalam saya. Saya menyerahkan hidup saya untuk mengasihi Tuhan dan pekerjaannya. Saya bersedia melayani Tuhan. Sadarkan saya akan dosa saya dan saya akan bertobat. Tuntunlah saya kepada kebenaran dan saya akan taat, dan ingatkan saya selalu ada penghakiman Allah. Janji saya kepada Roh Kudus. Saya tidak akan menghujat Roh Kudus. Saya tidak akan melawan tuntunan Roh Kudus. Saya menyerahkan kesombongan saya untuk dihancurkan oleh Roh Kudus, dan saya mau menerima hati yang baru, hati yang lembut dan rendah, untuk selalu taat dipimpin oleh Roh Kudus yang mempersiapkan iman saya bagi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya menjemput gerejanya. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat saya dan Tuhan saya satu-satunya, yang telah mengaruniakan kepada saya Roh Kudus sebagai penolong saya, dan di dalam kuasa darah Kristus yang telah menebus hidup saya menjadi milik Allah seumur hidup saya berjanji. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan Roh Kudus menolong kami untuk hidup dalam janji ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.